Selamat datang di Kanal Nalar, mencari makna dalam peristiwa. Saudara-saudara, kali ini kita akan mendiskusikan dan membahas apa yang kerap disebut dengan istilah sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Kita akan mengurai paradigma-paradigma dasarnya. Kita akan membedah kebijakannya. Dan juga kita akan bersama-sama melihat implementasinya. Ini semua adalah refleksi yang diambil dari pengalaman Indonesia, juga berdasar dari keterlibatan langsung saya, baik sebagai asisten ahli kepala UKP 4 pada masa pemerintahan Bapak SBY pada tahun 2012 hingga tahun 2014, maupun sebagai deputi kepala staf kepresidenan pada zaman pemerintahan Bapak Joko Widodo dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Kebetulan saya pernah terlibat dan ditunjuk menjadi anggota delegasi Indonesia dalam pembahasan persiapan penyusunan apa yang saat ini kita kenal sebagai SDGs, Sustainable Development Goals, atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Tetapi sebelum kita melihat dan membahas apa itu SDGs dan bagaimana diimplementasikan, saya ingin mengajak kita semua, Anda dan saya, melacak kembali dari mana akar gagasan pembangunan berkelanjutan ini sebenarnya berawal. Pada tahun 1987, Daniel Bell, penulis buku Global Inc., ia menulis dalam buku tersebut, "In this global age, the nation state is becoming too small for the big problems of life, and too big for the small problems of life." Yang dikatakan Daniel Bell adalah sebuah keadaan di mana persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh negara dalam dinamika perkembangan global, baik sosial, ekonomi, maupun politik, tidak bisa lagi dilihat hanya dari satu perspektif. Dalam hal-hal tertentu, negara bisa jadi terlalu besar untuk hal-hal yang sebenarnya urusan-urusan sepele dalam hidup. Tetapi sebaliknya, justru negara bisa jadi terlalu kecil karena masalah yang dihadapi dalam hidup ini justru lebih besar dari apa yang bisa ditangani oleh negara. Seperti apa masalah itu? Sebagai sebuah latar, pembangunan berkelanjutan menghadapi persoalan atas apa yang saat ini kita sebut dengan disrupsi. Disrupsi adalah keadaan di mana business as usual, apa yang kita kerjakan secara biasa-biasa saja saat ini, tidak lagi cocok, hilang, tidak lagi bisa diterapkan karena seluruh ekosistemnya sudah berubah. Beberapa disrupsi muncul mendadak, berjalan dengan amat cepat, atau ia adalah hasil dari akumulasi berbagai kejadian yang sudah terjadi beberapa waktu. Ketika terjadi, kita gelagapan, tidak tahu mesti berbuat apa. Disrupsi ini bisa buatan manusia, bisa juga didorong oleh alam, atau kombinasi yang cukup kompleks dari keduanya. Sebagian dari disrupsi ini disebabkan oleh dampak pembangunan yang tidak dimaksudkan. Saya ulangi, sebagian dari disrupsi ini disebabkan oleh dampak yang tidak dimaksudkan atau unintended consequences dari pembangunan, dari cara kita membangun. Beberapa disrupsi ini terjadi secara konvergen. Misalnya, pertama, bagaimana percepatan pertumbuhan teknologi informasi, teknologi komunikasi sejak tahun 70-an. Prinsip Moore membuat teknologi ini
berkembang secara eksponensial. Yang kedua, bagaimana pergeseran kekuatan ekonomi dari barat ke timur, Amerika melawan Cina. Sekarang mata dunia tertuju pada Asia, Asia Timur, Asia Tenggara, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia. Ketiga, bagaimana kita sebagai manusia mengabaikan dan bertindak egois dalam pembangunan, sehingga perubahan iklim terjadi. Ada istilah anthropogenic neglect and ignorance. Bagaimana abai kita sebagai manusia menyebabkan perubahan iklim ini. Keempat, bencana alam, termasuk bagaimana wabah muncul. Kelima, pertumbuhan populasi. Saat ini bumi kita dihuni oleh lebih dari 7 miliar manusia. Dan diperkirakan pada tahun 2030 hingga tahun 2050 ada lebih dari 9 miliar manusia di atas muka bumi. Mereka semua tentu saja harus diberi makan. 9 miliar manusia itu punya kebutuhan. Tapi jangan lupa, mereka juga punya kerakusan dan ketamaan. Apakah bumi ini mampu memenuhi kebutuhan sekaligus keserakahan tersebut? Berikutnya, bagaimana kita melihat pergeseran geopolitik global. Lalu hari-hari ini kita menghadapi pandemi COVID-19 yang membuat seluruh disrupsi-disrupsi yang lain menjadi relatif kecil. Apa yang kita lihat ini sebenarnya adalah sebuah konvergensi seluruh disrupsi yang terjadi pada tahun-tahun belakangan ini. Nah, bagaimana sebenarnya konteks kita ini beroperasi? Kalau di dalam ilmu mengenai masa depan, futures studies, khususnya foresight, kita melihat hal pertama untuk mengarah ke depan adalah melihat apa yang ada di horizon, yang ada di cakrawala, horizon scanning. Kita mengidentifikasi kejadian, kita mengidentifikasi kecenderungan atau tren. Apa yang kita lihat? Saat ini, saya kira yang terjadi adalah disintegrasi struktural. Kita melihat bagaimana negara, sektor, modal, aset, kapasitas, semuanya mulai terdisintegrasi. Yang kedua, yang kita lihat adalah bumi kita, lingkungan kita, situasi kita makin terhubung, gradually interconnected. Ini gejala yang kedua. Kalau gejala yang pertama tadi, disintegrasi struktural, baik negara, sektor, kapital, aset, kapasitas. Yang kedua, kita melihat bagaimana interkoneksi yang gradual terjadi. Yang ketiga, namun kita juga melihat bahwa self-interest atau kepentingan pribadi nampaknya makin mendominasi, bahkan mengalahkan common interest atau kepentingan bersama. Karenanya, kita juga bisa melihat bahwa kesejahteraan individu atau kesejahteraan kelompok mendominasi kemauan, keinginan, gagasan bahwa perkembangan itu, pembangunan itu harus lebih adil, lebih balance. Hal terakhir yang kita lihat barangkali adalah ini semua lantas menjadi alat, menjadi sarana yang memang tidak sempurna, tetapi mau tidak mau mesti kita gunakan untuk memperjuangkan kemajuan bersama. Untuk apa? Untuk keadilan. Jadi, saya ulangi. Yang ada di dalam cakrawala adalah satu, disintegrasi struktural yang melibatkan negara, sektor, kapital, aset, kapasitas terdisintegrasi secara struktural. Tapi kita juga melihat bagaimana komponen-komponen di dalam hidup kita makin terkoneksi,
interconnected secara gradual. Kita melihat bagaimana kepentingan pribadi mulai mendominasi kepentingan bersama. Akibatnya, kesejahteraan pun terakumulasi, mendominasi kelompok-kelompok dan individu ini, yang mesti kita perhatikan karena kita juga punya keinginan untuk kesejahteraan bersama. Namun, ini semua lantas menjadi alat, menjadi sarana, mau tidak mau ini yang kita punya untuk memperjuangkan keadilan. Jadi, apa itu pembangunan berkelanjutan? Kalau saya lacak kembali dalam berbagai literatur, tulisan tertua yang saya temukan adalah yang ditulis oleh Evelyn dalam tulisannya tahun 1662. Silva, dia menulis pembangunan berkelanjutan itu saat itu dikaitkan dengan upaya menghentikan penghancuran atas sumber daya alam. Dia menulis begini, "Sowing and planting of trees had to be regarded as a national duty of every landowner in order to stop the destructive overexploitation of natural resources." Dalam pemahaman saya, dalam pelacakan saya, ini adalah konsep yang paling awal bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan semata-mata dengan mengeksploitasi. Setelah Evelyn, 1662, muncul berbagai tulisan setelahnya. Misalnya, Karlowicz dalam Silvicultura Economica tahun 1713. Bagi dia, ini terkait dengan konsep untuk mengadminister, menata, memanage hutan agar hasilnya berkelanjutan. Diteruskan oleh Pinko 1960, bagaimana sumber daya mesti digunakan secara bijaksana, bagaimana tanah digunakan secara etik. Ini ditulis oleh Leopold 1960, yang kemudian membawa pada apa yang disebut dengan gerakan lingkungan atau environmental movement. Pertama kali ditulis oleh Carstens dalam Silent Spring 1962. Jadi, itu adalah pada awal-awal scholar atau akademisi atau intelektual dan cendekia kita memahami dan merumuskan pembangunan berkelanjutan. Sampai akhirnya, pada tahun 1966, Paulding menulis bahwa sustainable development itu terkait dengan realization of the need for the economic system to fit itself to the ecological system with its limited pools of resources. 1966, Paulding menulis bahwa pembangunan berkelanjutan itu terkait erat dengan bagaimana kebutuhan sistem ekonomi itu mengatur dirinya pada kemampuan sistem ekologi yang punya sumber daya yang terbatas. Lalu, kita sering sekali hari-hari ini memahami pembangunan berkelanjutan berdasar pada apa yang ditulis oleh Meadows and Meadows dalam Limits to Growth 1972. Mereka menulis seperti ini. We are searching for a model output that represents a world system that is sustainable without sudden and uncontrolled collapse and capable of satisfying the basic material requirements of all of its people. Apa yang ditulis oleh Meadows and Meadows dalam bukunya Limits to Growth adalah apa yang barangkali menjadi dasar yang saat ini kita pahami dengan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Dalam bukunya Limits to Growth tahun 1972 tersebut, Meadows and Meadows
menunjukkan dua skenario, overshoot dan collapse. Dari apa? Dari sistem global. Pada pertengahan abad ke-21, kalau cara kita membangun tidak berubah. Sementara, dia juga memberikan, kalau kita mau mengubah cara kita membangun, ada skenario ketiga, yaitu stabilized world, dunia yang lebih stabil. Pada tahun 1983, PBB mengeluarkan laporan berjudul Our Common Future. Diterjemahkan dan didefinisikan di situ bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengkompromikan kemampuan generasi masa depan memenuhi kebutuhannya. Itu adalah definisi pada tahun 1983 yang diberikan oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengenai apa itu pembangunan berkelanjutan. Dari definisi pembangunan berkelanjutan pada tahun 1983 yang diberikan oleh PBB tadi, pada tahun 2009, 11 tahun yang lalu, Rockstrom dan Stephen memberikan peringatan bahwa ternyata selama ini cara manusia membangun, mengejar kemajuan telah membahayakan planet ini. Yang disebut dengan planetary boundaries, batas-batas planet yang aman untuk manusia bisa beroperasi, mungkin sudah kita lewati dan akan makin parah situasinya kalau cara kita membangun ini tidak berubah. Parah artinya membahayakan kita sendiri, membahayakan planet bumi ini. Jadi, kalau kita kembali melihat dengan peka dan dengan jeli apa yang dirumuskan oleh PBB mengenai Sustainable Development dalam laporan Our Common Future 1983 tersebut, kita baca sekali lagi. Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Maka, kita melihat ada dua konsep kunci. Konsep pertama adalah konsep needs atau kebutuhan. Secara khusus, kebutuhan ini terkait dan mengenai kemiskinan dunia. Bagaimana seharusnya prioritas itu ditujukan ke sana. Yang kedua adalah gagasan mengenai limitations. Limitations atau batasan ini menjadi penting untuk dipikirkan dan dibicarakan karena terkait dengan kemampuan teknologi dan organisasi sebagai alat bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan. Memahami pembangunan mesti juga memahami kemajuan yang dibawa dan sekaligus menyebabkan pembangunan tersebut berjalan. Di sini, mau tidak mau, kita mesti mendalami lagi gagasan inovasi. Karena inovasi ibarat pisau bermata dua. Satu sisi, ia membawa kemajuan, ia mendorong pembangunan, namun di sisi lain, ia juga menciptakan masalah-masalah. Karena itu, tantangan bagi inovasi saat ini, kita melihat beberapa scholar menyampaikan hal ini, Freeman 2011, Lunval 2011, Nelson 2011. Mereka mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi oleh inovasi adalah bagaimana inovasi mampu menjawab masalah pembangunan. Setidaknya ada 4. 1, kemiskinan. 2, kesenjangan. 3, inklusi sosial. Dan 4, kerusakan lingkungan. Itulah arah atau arah baru inovasi dalam pembangunan. Nelson 1993 mengatakan bahwa
pengetahuan itu terakumulasi. Inovasi adalah kinerja dari akumulasi pengetahuan ini. Karena itu, memahami inovasi dan tantangan pembangunan menjadi penting bagi kita untuk memastikan bahwa inovasi tidak hanya bekerja untuk dirinya sendiri, internal logic. Inovasi membawa inovasi lain yang lebih baru, lebih maju, lebih cepat. Namun juga bagaimana inovasi memastikan bahwa pembangunan mampu dirasakan dampaknya bagi seluruh manusia. Dalam hal ini, sekali lagi, 4 tantangan yang paling terlihat di dalam zaman modern ini adalah masih tingginya kemiskinan, kesenjangan yang masih lebar, inklusi sosial yang belum sepenuhnya terjadi, dan penanganan kerusakan lingkungan. Asumsi dasar dari pembangunan ini adalah bahwa pembangunan ini memberikan kepada masyarakat warga lebih dari sekedar kemampuan untuk bertahan hidup. Artinya, lebih dari sekedar mampu makan dan hidup pada hari ini. Tidak. Pembangunan terkait dengan sebuah proses akumulasi. Dan akumulasi ini bukan hanya akumulasi secara ekonomi, tapi juga secara lingkungan, secara sosial, dan secara politis. Artinya, pembangunan itu bukan hanya terkait dengan berapa uang yang kita punya, tapi juga terkait dengan kualitas lingkungan yang ada, terkait dengan bagaimana masyarakat kita berdinamika, dan bagaimana politik dibangun. Implikasinya, sesuatu dianggap maju, berhasil dalam membangun, bukan hanya ketika tabungan kita misalnya, kemarin 1 juta, sekarang 10 juta, tetapi apakah juga hutan masih terjaga? Bahwa misalnya penggundulan hutan bisa dikurangi atau ruang hijau di kota ditambah. Apakah secara sosial masyarakatnya lebih inklusif? Apakah warga negara bisa terlibat di dalam pembuatan kebijakan? Itulah pembangunan. Dan di situ juga apa yang tadi kita diskusikan dengan inovasi sebagai sebuah daya, sebagai sebuah pemungkin agar pembangunan itu makin maju, juga terkait dengan upaya ini. Jadi, inovasi di dalam pembangunan atau inovasi untuk pembangunan adalah inovasi yang ujungnya adalah peningkatan kapasitas masyarakat warga agar mereka semakin mampu mengembangkan daya-daya hidupnya dan sekaligus membantu mereka untuk mempertahankan dan menuntut hak-hak sipil dan hak-hak politiknya. Saya ulangi. Inovasi untuk pembangunan adalah inovasi yang hasil akhirnya adalah meningkatkan kapasitas masyarakat warga untuk punya penghidupan yang lebih baik dan sekaligus punya kemampuan untuk mempertahankan dan menuntut hak-hak sipil dan politiknya. Jadi, apa itu sebenarnya pembangunan? Kalau mau kita ringkas, sebenarnya pembangunan adalah upaya untuk menjawab dan mengatasi ketidakpastian yang dihadapi oleh warga negara. Misalnya, orang kehilangan tanahnya karena tidak ada bukti kepemilikan tanah itu. Atau anak-anak bayi-bayi yang lahir tanpa akte kelahiran sehingga tidak bisa mendapatkan layanan publik. Ini masalah apa? Ini masalah ketidakpastian hukum, legal uncertainty. Bagaimana penyakit tidak menular dan penyakit menular menghancurkan hidup orang. Ini masalah apa? Ini masalah ketidakpastian akan kesehatan.
pencurian, kekerasan, atau ketakutan untuk pergi karena tidak merasa aman. Masalah apa ini? Ini masalah keamanan, ketidakpastian keamanan. Kemiskinan, ketimpangan. Makin buruk ketika ada ketidakpastian mengenai pendidikan. Karena pendidikan jalan untuk keluar dari kemiskinan. Dengan kata lain, persoalan pembangunan adalah persoalan ketidakpastian. Maka, pembangunan adalah upaya memberikan kepastian kepada warga negara. Kepastian hukum, kepastian kesehatan, kepastian keamanan, kepastian pendidikan, bahkan kepastian komunikasi dan informasi. Dari apa yang saya sampaikan ini, kalau kita lihat berbagai upaya memang sudah dilakukan, tetapi hasilnya barangkali memang belum sepenuhnya bisa dinikmati semua orang. Pada tahun 1947 misalnya, PBB dibentuk. Untuk apa? Untuk menyepakati bahwa memang semua negara itu punya kepentingan, tetapi kepentingan itu mesti ditata, mesti diatur. Lahirlah PBB. Setelah itu, organisasi-organisasi global juga dibentuk untuk menghubungkan berbagai sektor, misalnya ILO untuk perburuan atau ketenagakerjaan, WTO untuk perdagangan, ITU, IATA, dan seterusnya. Mengenai pembangunan berkelanjutan itu sendiri, pada tahun 1987, PBB mengeluarkan laporan Our Common Future. Pada tahun 2000, PBB melahirkan apa yang disebut dengan Millennium Development Goals atau MDGs. Dan pada tahun 2015, yang sekarang kita kenal dengan Sustainable Development Goals atau SDGs. Yang kita lihat ini sebenarnya adalah upaya global karena kita sebagai manusia memahami bahwa satu sisi kita mesti maju, kita mesti membangun. Di sisi lain, kita juga makin mengerti bahwa kalau kita tidak berhati-hati, cara kita membangun mungkin akan membunuh dan menghancurkan kita sendiri. Kalau kita lihat dari relasi kuasa atau power relations, sebenarnya pembangunan berkelanjutan atau sustainable development ini adalah area kontestasi. Area, kalau tidak boleh disebut dengan perebutan, barangkali area di mana pihak-pihak yang berbeda berusaha untuk menanamkan pengaruhnya di sana. Misalnya, para pegiat lingkungan, environmentalist, akan banyak bicara mengenai keragaman hayati, biodiversity, dan carrying capacity, kemampuan planet ini untuk tetap mendukung kita hidup di atasnya. Sementara para pelaku pembangunan developers, mereka mencoba melihat bagaimana inisiatif keberlanjutan ini berdampak pada proses-proses birokratis dan biaya-biaya yang timbul karena pembangunan mesti terus diteruskan. Sementara bagi para pembuat kebijakan, mereka akan melihat bagaimana kebijakan, bagaimana rencana pembangunan itu mesti disusun. Karena kalau tidak ketemu jalan tengah itu. Ini hanya contoh bagaimana tiga pihak, environmentalist, developers, dan policy makers misalnya, melihat sustainable development ini sebagai area untuk saling mempengaruhi, untuk saling menunjukkan kekuatan atau pemikiran mana yang bisa mendominasi. Sekali lagi, pembangunan berkelanjutan terkait dengan pemahaman kita akan satu, apa yang kita lakukan saat ini untuk mengejar, untuk memperjuangkan kemajuan. Dan di sisi lain, pemahaman bagaimana alam ini, bumi ini, mampu mendukung itu. Saudara-saudara, itulah catatan dan refleksi mengenai apa yang selama ini kita pahami atau kita sebut dengan sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Berikutnya, saya akan membahas apa itu SDGs, Sustainable Development Goals, dan bagaimana ia diimplementasikan di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama nalar.